Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hari yang berbahagia, kita akan melanjutkan pertemuan kita yang tertunda kemarin. Kita sudah membahas kemarin tentang kasus Asusindo ini sampai tanggal 10. Ya, yang terakhir kita bahas adalah pada tanggal 10 terjadi penjualan dari PT Asusindo ke Trikom, dan sudah kita catat di inventory card atau kartu stok. Nah, selanjutnya pada kasus berikutnya kita akan ke dokumen 7. Di sini dicatat pada dokumen 7 pada tanggal 13 bahwa Asusindo itu mengeluarkan cek untuk membayar pelunasan utang kepada PT Kawan Lama sebesar 33 juta. Nah, ini dicatat nanti di jurnal umum, dicatat sebagai berikut, yaitu di tanggal 13 akun payable di debit, cash in bank di kredit. Ini 33 juta. Di sini di bagian buku besar pembantu Anda catat sebagai SP03 atau kode dari PT Kawan Lama. Selanjutnya di dokumen 8 ada bukti kas masuk. Kalau ada bukti kas masuk, artinya ada pemasukan uang untuk PT Asusindo. Di sini ada PT Asusindo, ada bukti kas masuk. Dia menerima pelunasan dari PT Legocom atas penjualan kredit tanggal 29 November 2015 sebesar 30.937.500. Dicatat di jurnal, yaitu tanggal 16 cash in bank di debit sebesar 30.937.500 dan account receivable sebesar 30.937.500. Ingat, kalau ada account receivable dicatat di sebelah kredit, artinya ada pengurangan piutang usaha. Untuk selanjutnya pada tanggal 17, yaitu di dokumen 9, PT Asusindo juga mengeluarkan voucher kas kecil. Voucher kas kecil ini berhubungan dengan petty cash. Jadi voucher kas kecil ini nanti dikeluarkan untuk pengeluaran sesuai dengan kasusnya. Ketentuannya yang sudah kita bahas kemarin, bahwa kalau 2.500.000 ke bawah itu memakai petty cash, sedangkan di atas 22.500.000 itu menggunakan cek. Nah, kita lihat di sini ada voucher kas kecil, pengeluaran untuk membayar rekening listrik, air, dan telepon untuk bulan November itu dicatat sebagai expense payable sebesar 1.875.500. Dicatat di sini tanggal 17 expense payable pada petty cash sebesar 1.850. Untuk dokumen 10, di sini PT Asusindo mengeluarkan faktur penjualan kepada Kasagacom. Artinya ada penjualan dari PT Asusindo ke Kasagacom. Jumlahnya adalah untuk AS10 18 unit, harganya 3.750. Totalnya 67.500. Sedangkan untuk AS11 ada 9 unit yang dikeluarkan, ada 4.375 per unitnya, sehingga totalnya 39.375. Total penjualannya itu adalah 106.875, PPN 10%, 10.687.500.
sehingga total piutang usahanya adalah 117.562.500. Nah, ini kita catat di tanggal 18. Yang pertama kita catat dulu account receivable di debit sebesar 117.562.500. Fade out atau PPN untuk keluaran itu adalah 10.687.500, sedangkan ada penjualan sebesar 106.875.000. Nah, selain ketiga jurnal ini, kalau kita lihat untuk perpetual method ini harus kita hitung juga cost of goods sold-nya. Nah, di sini kita lihat cost of goods sold-nya sebesar 86.399.911. Merchandise-nya adalah 86.399.911. Nilai ini itu berasal dari kartu stok atau inventory card. Nah, kita lihat inventory card tanggal 18. Ini tanggal 18 ada penjualan sebesar 18 unit. Harganya yang diambil adalah harga stok ini. Ya, harga stok 3.028.571. 18 dikali 3.028.571 adalah 54.514.278. Ya, kita catat di saldo akhirnya 32 dikurangi 18 14 ditambah nilai per unitnya 308.571, sehingga 14 dikali 3028571 adalah 42.399.994. Di atau stok yang kedua AS11 kita lihat tanggal 18 ada 9 yang keluar, 3542857. Ini adalah jual per unit yang kita ambil dari sini, sama saja yang dengan yang tadi. Jadi ini diambil nilai unitnya dikalikan 9 sehingga timbul nanti 31.855.713. Pada saldo akhir ini kan balance ya. Di bagian balance kita 24 dikurangi 9 yaitu 15. Harganya adalah 3542858 dikalikan jadi 53.142.870. Nah, ini nanti kita tambahkan nilai dari total 31.855.713 itu ditambahkan dengan 54.814.278. Nanti munculnya adalah 86.399.991. Ini adalah harga pokok barangnya. Nah, ini kita catat di cost of goods sold dengan merchandise inventory, nilainya 86 sekian. Selanjutnya di dokumen 11 kita lihat Asosindo mengeluarkan bukti kas keluar dengan menggunakan cek untuk melunasi income tax artikel 21 payable. Lalu ada VAT payable, ada income tax artikel 25/29 payable. Jumlah totalnya adalah 31.690. Nah, ini kita catat di sini di tanggal 19 income tax artikel 21 payable sebesar 1.750, VAT payable-nya 28.300, income tax artikel 25/9 payable 1.640, totalnya adalah 31.690. Ini dicatat di cash in bank di kredit. Baik, ini kita lanjutkan di tanggal 12. Tanggal 12 ada penjualan, ada faktur penjualan. Kalau Anda melihat faktur penjualan, lihat sebelumnya Anda lihat siapa yang mengeluarkan faktur penjualan ini. Di sini faktur penjualan itu dikeluarkan oleh PT Himaku.
Sehingga buat PT Himaku ini faktur penjualan, untuk PT Asusindo ini adalah faktur pembelian. Kita lihat sini. Ini PT Asusindo membeli barang dari PT Himaku, yaitu 16 unit, harganya adalah 3.100.000. Lalu 15 unit untuk AS11, harganya per unitnya 3.600.000. Total penjualan atau total pembelian buat Asusindo 103.600, PPN-nya 10.360.000, sehingga utang usahanya 113.960. Nah, ini kita catat di tanggal 20 di merchandise inventory kepada PT Himaku sebesar 103.600, VAT in-nya 10.360.000. Lalu ada account payable. Kalau kita catat di kredit account payable, artinya hutang perusahaan itu bertambah sebesar 113.960. Baik, selanjutnya masih tanggal 20, yaitu dokumen 13. Di sini ada pelunasan piutang usaha dari Trikom, artinya PT Asusindo menerima uang dari Trikom sebesar 39.875. Kita catat di sini cash in bank pada account receivable 39.875. Nah, jangan lupa ininya diisi. Kalau yang Himaku tadi SP01 di bagian buku pembantu hutang. Jadi buku pembantu hutang dicatat SP01 kode dari PT Himaku. Sedangkan di buku pembantu piutang itu dicatat CS02 untuk kode Trikom. Kita lanjutkan tanggal 23. Ini PT Himaku mengeluarkan nota kredit. Nota kredit adalah persetujuan kalau adanya pengembalian barang. Jadi pengembalian barang PT Asusindo dia itu membalikan sejumlah barang kepada PT Himaku. Barang yang dikembalikan di sini ada 4 unit untuk AS10 dan 5 unit untuk AS11. Ini pengembaliannya. Kalau ada pengembalian tentu saja harus ada pengurangan dari hutang. Di sini account payable dicatat di debit, lalu ada VAT in dan merchandise inventory. Ya. Oke. Nah, ada dua metode sebenarnya untuk ini pengembalian. Biasanya pengembalian dicatat di buku khusus untuk pengembalian ininya, pengembalian nota kredit. Tapi juga bisa dicatat di kartu stok. Jadi situasinya nanti tergantung pada barang yang dikembalikannya kalau dalam dunia bisnis yang nyata. Nah, saya menganggap ini kasus ini pengembaliannya barangnya masih bisa dipergunakan. Kalau masih bisa dipergunakan berarti masuk ke stok lagi gitu. Tetapi kalau misalnya dikembalikan karena ada kerusakan dan sebagainya, itu nanti kita pelajari di akuntansi biaya. Di akuntansi biaya itu ada pengembalian. Bagaimana kalau kita adanya pengembalian harus ada penambahan biaya dan sebagainya. Itu di akuntansi biaya itu dibahas. Kita tinggalkan saja itu dulu. Ini kita catat di kartu stok. Ini tadi tanggal 23, ini minus 4. Jumlah yang tadinya kita catat adanya pembelian itu di stoknya dikeluarkan lagi, sehingga di stok yang ada di gudang di Asusindo itu tadinya 30 menjadi 26.
ya. Harganya untuk ini 91 dikurangi ini ada 79 599 nanti kita. Nah, harga ini adalah jumlah totalnya dibagi unitnya. Dibagi per unit nanti akan muncul harga per unitnya. Oke, begitu juga untuk AS. AS-nya nanti di sini pakai minus 5. Jumlah yang dikeluarkan dari kartu stok adalah 18 juta. Sehingga nanti di sini ada 30 dikurangi 5, 25. Ini saldo yang ada di gudang. Lalu di sini nanti jumlahnya totalnya 107 142.870 dikurangi 18 juta muncul 89.142.870. 89.142.870 dibagi 25 itu munculnya 3565715. Baik, setelah nota kredit selanjutnya kita ke tanggal atau dokumen 15, pasti tanggal 23. Di sini ada voucher kas kecil dibayarkan kepada PT Resik iuran kebersihan sebesar 770. Sebentar. Oke. Nah, di sini tanggal 23 dicatat sebagai other operating expense. Nanti masuk sini other operating expense 770 petty cash. Lalu tanggal 16 dokumen 16 tanggal 24 itu juga ada toko kue Kartina, ada pembelian konsumsi rapat koordinasi sebesar 437.500. Dicatat di sini tanggal 24 437.500. Nah, tanggal 26 dokumen 17 ada voucher kas kecil, artinya berhubungan dengan petty cash. Ada pencatatan untuk pemeliharaan perlengkapan kantor dicatat sebagai other operating expense. Jumlahnya 942.350. Ini dicatat sebagai other operating expense pada tanggal 26 dengan petty cash. Nah, pada tanggal atau dokumen 18 pada tanggal 26 di sini ada PT Asusina mengeluarkan faktur penjualan untuk Legocom. Jumlahnya ada 12 unit AS 10 unit AS 11. Harganya 3.875.000 dengan 4.500.000. Nah, ini penjualan ini berhubungan dengan kartu stok tentu saja. Kita catat dulu penjualannya. Total penjualan 91.500.000, PPN-nya 9.150.000, sehingga piutang usahanya 100.650.000. Ini dicatat sebagai ini accounts payable, fade out dan sales. 100.650, ininya 9.150 dengan 91.500.000. Nah, kita setelah ini baru kita catat cost of goods sold-nya. Nilai cost of goods sold ini sebesar 72.395.606,77. Ini berasal dari kartu stok. Oke. Ini kartu stoknya, kita lihat di tanggal 26. Tanggal 26 ada penjualan sebesar 12. Harganya ada sesuaikan dengan ini, sehingga muncul 36.738.459. Nah, begitu juga untuk AS ada 10 yang keluar atau dijual. Harganya mengikuti ini
begitu 3.565.715, sehingga muncul 35655714. Nah, total dari 35655714 ditambah dengan 36738.459, sesungguhnya di sini ada koma-komanya tapi tidak kita munculkan, sehingga munculnya adalah 72.395.608,77 gitu. Oke, ini nilai dari cost of goods sold-nya dengan merchandise inventory. Nah, kita selanjutnya pada tanggal 27 atau keesokan harinya, ternyata PT Lego itu mengembalikan sebagian barang yang dibelinya pada tanggal 26, yaitu AS10 dikembalikan sebanyak 3 unit, harganya 3.875. Ini pengembaliannya. Nah, kita catat di jurnal umum sebagai sales return and allowances dengan fade out. Ini jumlahnya dengan account receivable. Ya, kita catat di sini CS03 adalah kode dari PT Lego di buku pembantu piutang. Oke. Nah, kita kalau sudah dicatat account receivable-nya, kita mencatat juga harga pokok barang yang sudah dijualnya, ya, itu dari kartu stok. Caranya sama dengan yang tadi, ini kita pakai minus 3, harganya segini 9.184.615. Nah, stoknya artinya 14, itu dikembalikan lagi. Yang 14 tadinya kita jual, tidak jadi, kita masukkan lagi ke gudang, sehingga di gudangnya nanti bertambah dari 14 menjadi 13 ditambah dari ini. Nah, nilainya juga ditambahkan saja 42 ditambah 9.184.615, nanti munculnya 52 sekian. Nah, ini kalau dibagi ini adalah nilai sekian, ya. Oke, ini tanggal 27, nilainya adalah 9.184.615. Itu adalah nanti masuk di jurnal umum di sini. Ini ada koma-komanya, beda sedikit karena yang tadi dibulatkan. Baik, kalau sudah, nanti ke yang terakhir, dokumen 20, ada faktur penjualan lagi, tanggalnya tanggal 30. Maksudnya bisa ada tanggal dokumen 20 tanggal 30 Desember. Di sini ada PT Kawan Lama mengeluarkan faktur penjualan kepada PT Asusindo. Artinya kita mencatatnya sebagai transaksi pembelian. Dibeli 6 unit untuk AS10, lalu 4 unit untuk AS11. Sebelumnya nanti kita masukkan ke sini 6 unit, ini harganya, nanti masuk ke sini, nanti seperti tadi masukannya, artinya 6 ditambah 17 23, 18.600 ditambah 52 sekian, 76.46.150. 76.46.150 dibagi 23 adalah 3071572. Begitu juga untuk AS, ada 4 yang dibeli, harga per unitnya adalah 3.600, jumlahnya adalah 14.400. Masuk ke gudang nanti 15 ditambah 4 19, lalu 53485.722 ditambah 14.400 lanjut 14.400.000, sehingga totalnya adalah 67.855.722.
6785522 dibagi 19 adalah 3572933. Baik, yang terakhir kita lihat dokumen 21. Dokumen 21 di sini ada pembayaran angsuran bank. Jadi utang bank. Utang bank BNI 14 juta, bunganya adalah 5.350. Sehingga totalnya 19.350. Ini jumlahnya. Nah, nanti dicatat di jurnal umum tanggal 30 sebagai Bank BNI Loan. Bank BNI Loan 14 juta, interest expense 5.350 dengan cash in bank. Sehingga totalnya nanti ini. Baik, ini ada bukti memorial. Di bawah ada bukti memorial dokumen 22, tapi ini tidak berhubungan dengan jurnal umum. Ya, bukti memorial ini nanti dicatatnya di jurnal penyesuaian. Jadi kalau Anda ingin membuat jurnal penyesuaian, lihatlah bukti memorial ini. Oke. Kita lihat totalnya. Kalau Anda ingin mencatatnya, ini totalnya. Mulai dari kemarin kan kita sudah menyerah sampai tanggal 10 kan. Oke, ini totalnya sampai tanggal 10. Nah, kalau Anda ingin mencatat misalnya di video, cukup di stop aja dulu, videonya di stop, lalu pakai print screen aja. Di keyboard itu ada PRT-SC atau print screen. Jadi nanti tekan print screen-nya, kita buka misalnya Word. Oke, kita buka Word. Ini yang baru, lalu pakai, nah ini kan sudah muncul, tinggal Anda samakan nanti jurnalnya yang ini. Begitu juga untuk selanjutnya, kalau Anda ingin mencatat yang transaksi selanjutnya, oke, ini tanggal 16 sampai sini. Ya, print screen, tekan, buka lagi Word-nya. Oke, kan ini sudah ya, tinggal di enter, klik kanan, pas saja, ini muncul. Lalu satu lagi, ini sampai tanggal 26. Print screen, lalu buka Word-nya, di enter, klik kanan, pas. Loh, sudah cetak semua jurnalnya. Ya, demikian ya untuk ini. Kalau Anda ingin menyamakan jurnal yang sudah saya terangkan tadi. Baik, itu adalah jurnal yang sudah kita bahas hari ini. Nah, sekarang kalau Anda misalnya ingin membuat dari jurnal umum ini, ingin membuat yang namanya buku besar. Nanti kita akan membuat buku besarnya 3. Yang pertama adalah buku besar biasa atau general ledger. Yang kedua adalah buku besar pembantu, baik utang maupun piutang. Kita akan membuat dulu buku besar yang biasa general ledgernya. Kita baca dari sini, klik kanan, move for copy.
Di sini kita masukkan sini, klik copy. Oke. Nanti masukkan misalnya di sini buku besar saja. Oke, di sininya buku besar. Oke. Nah, untuk membuat sebuah buku besar dari rangkaian ini, kita perlu 3 baris yang kosong di atas. Jadi ininya di blok dulu. 1, 2, 3. Klik kanan. Insert. Pakai row. Oke, nanti sudah ada 3 baris kosong. Nah, nanti yang ini kita isi dengan nomor rekening. Oke, kita nomor rekening. Di bawahnya kita isi dengan nama rekening. Oke, nah seperti ini. Saya akan bentuk saja seperti ini biar agak bagus. Nah, sudah. Nah, untuk nomor rekening, kita akan masukkan nomor rekening yang sudah kita simpan tadi. Jadi waktu pertemuan minggu kemarin kita sudah menyimpan nama rank itu dengan nama norek. Jadi ada 2 kan yang disimpan, norek, satu lagi adalah sewa. Kita masukkan dengan pemasukan ke data. Di sini data validation. Oke, di sini value-nya kita masukkan list. Nah, di sini kita pakai sama dengan norek sesuai dengan nama rank yang sudah kita simpan. Oke, dan nanti akan muncul seperti ini nomor rekeningnya. Nah, tinggal kita buat lookup-nya sama dengan VLOOKUP. Ini nomor rekeningnya sewa 2. Oke. Nah, waktu kita isi nanti, kalau kita isi dengan ini akan muncul cash in bank. Ini akan saya buat di sebelah saja ini. Nah, gitu. Oke, kalau sudah, ini adalah awal pertama dari buku besar. Nah, dalam manual ini namanya posting. Posting itu adalah proses memilah-milah semua yang tercatat pada jurnal umum menurut nomor rekeningnya. Jadi kalau misalnya cash in bank itu masuk ke dalam buku besar cash in bank semua. Begitu juga untuk sales diskon itu masuk ke dalam sales diskon semua. Nah, ini ingat di buku besar yang ada dalam buku besar. Yang pertama adalah saldo awal. Jadi saldo awal itu harus masuk ke buku besar. Di mana saldo awal terjadi itu ada di sewa. Jadi ini saldo awalnya. Ini saldo awal. Setelah itu di jurnal umum baru jurnal umumnya. Nah, itu adalah isi dari buku besar. Oke, kita masukkan dulu saldo awalnya. Saldo awalnya selalu tanggal 1/12 tahun 2015. Kita masukkan seperti ini. Nah, ininya kita masukkan sama dengan saja seperti itu. Ini diabsolutkan. Anda absolutkan, bentuknya bentuk absolut supaya tidak berubah-ubah. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Supaya baris pertama ini kalau kita rubah ininya, kita rubah angkanya, dia akan juga berubah. Gitu ya. Nah, gitu. Kita akan rubah lagi. Oke. Ini nanti keterangannya memasukkan saldo awal saja. Saldo awal. Tinggal kita masukkan untuk saldo debit dan kreditnya. Nah, saldo ini kita masih ada di sini kan. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat.
Maka di sini kita pakai value up, sel kuncinya ini, oke, sewa nomor 3. Begitu juga untuk kredit, sama dengan value up, sel kuncinya ini, sewa nomor 4. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang bawah itu adalah harus jurnal umum. Ingat, kita pakai satu baris untuk COA, sehingga kalau kita pakai format ini akan kekurangan satu baris. Kita insert dulu di sininya, insert row. Nah, dikosongkan seperti itu saja. Baru kita akan masukkan rumusnya. Rumus dari memasukkan jurnal umum. Oke, sama dengan if jika ini misalnya sama dengan buka zoomnya, masukkan ke sini. Nah, ini harus absolut bentuknya karena letaknya satu sel D4 itu. Nah, kalau yang ini hanya bentuknya gini saja, $B5, artinya kolom B nya tetap, tetapi barisnya itu bisa berubah-ubah. Nah, setelah itu kita masukkan nomor rekening, kalau tidak kosong saja. Oke, kalau sudah nanti muncul seperti ini. Nah, tinggal ini rumus ini kita copy aja ke sini. Nah, ini angkanya ada angka ini, kita harus buat format sel bentuk date, bentuknya seperti ini aja. Oke, angkanya sudah muncul, tanggalnya ini sudah, tinggal di autofill ke pinggir. Oke, ini bisa kita pinggirkan. Ini boleh diisi, boleh tidak, nggak apa-apa, biarin saja. Nah, ininya sebaiknya pakai format ini saja, gampang, pakai format number aja, number comma style. Nah, ini. Oke, kita sudah mencatat jurnal umum untuk baris kedua. Tinggal Anda copy saja ke bawah, copy, kita copy ke sini aja. Nah, di sini Anda lihat, di sini ada yang kosong-kosong, tetapi yang muncul di nomor rekening itu adalah cash in bank semua. Anda perhatikan cash in bank. Oke, sudah semua ya, cash in bank. Ini totalnya. Ini kita copy ke sini, ada ngaco sedikit. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, tinggal, kebetulan tidak ada yang kredit ya, cashman-nya. Ini kenapa tidak muncul kreditnya? Oh, rumusnya nggak ada, sebentar, ada kesalahan sedikit. Rumus tidak sampai sini mestinya. Oke, saya copy lagi saja. Baik, ini totalnya, total dari kas. Jadi ini saldo debit dan saldo kreditnya.
Ini totalnya sudah ada. Kita akan perbaiki formatnya untuk total, dipakai unmerge saja. Oke, ini bisa ditambah sini aja. Oke, pakai merge. Nah, ini totalnya, total debit dan total kredit. Tinggal kita belum masukkan saldo akhir. Masukkan saldo akhirnya. Oke, ini kita akan isi dengan saldo akhir. Oke, ini sudah saldo akhirnya. Nah, ini untuk saldonya kita pakai fungsi if sama dengan if jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit, kalau tidak nol. Oke, begitu juga untuk ini, sama dengan if jika debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit dikurangi debit, kalau tidak nol. Oke. Nah, seperti ini. Nanti ini saldo akhir. Nah, saldo akhirnya kita buka dulu yang ininya, sama dengan kita akan pakai tanda ini. Oke, ini fungsinya kalau nanti ditampilkan dengan filter itu akan muncul saldonya. Ini di string, jangan lupa Anda bubuhkan string, sifatnya absolut. Oke, sudah, nanti publik sini. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan yang kosong-kosong ini, sehingga kan kalau di print ini ada yang kosong-kosong agak mengganggu. Kita pakai namanya filter. Di sini filter. Masukkan filternya, akan muncul segitiga seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti kita diklik yang nomor rekeningnya, masuk ke text filter. Di sini ada does not equal. Does not equal kosong. Kalau sudah di oke saja. Nah, gitu. Cara kerjanya untuk buku besar, kalau Anda misalnya ingin mengganti, katakanlah buku besar ini saya ingin ganti jadi hutang. Ingin tahu berapa sih hutang usaha ini? Hutangnya. Oke. Account payable. Nah, nanti pakai data reapply. Nah, rinciannya kan nanti akan muncul. Begitu terus ini. Jadi setiap penggantian ini, penggantian nomor, jangan lupa masuk ke data reapply, nanti muncul rinciannya. Ini saldonya di debit, cash in bank itu masih ada saldo sebesar 271.686.25. Itu saldonya. Nah, baik, itu buku besar.
Setelah buku besar, kita ingin membuat buku besar pembantu. Bagaimana cara membuat buku besar pembantu hutang dan piutang? Pertama kali, ini kan datanya dari sini. Ini buku hutang, jangan lupa Anda membubuhkan kode-kode ini pada kolom buku besar pembantu hutang. Di akun payable, masukkan kode-kodenya. Ya, kode apa? Kode perusahaan. Di data itu sudah ada. Ini kode-kodenya. Ini perusahaannya. Begitu juga untuk pelanggan, ini kode-kodenya. Ini adalah nama perusahaannya. Baik, sekarang kita akan buat buku besar pembantu. Hampir sama dengan buku besar biasa. Dari zoom aja dulu, kita ini kopinya. Atau lebih baik dari situ ya. Kita kopinya dari sini aja deh. Ya, dari sini saja boleh. Oke. Kita kasih nama BBP hutang. Buku besar pembantu. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya adalah subsidiary ledger. Ya. Dalam subsidiary ledger, ininya bukan nomor rekening. Kita aktifkan dulu atau hilangkan saja ini dulu. Ini dinormalkan dulu. Nah, di sini bukan nomor rekening, tapi nomor kode atau kode, karena berhubungan dengan hutang maka kodenya kode pemasok. Oke. Ini nama, bukan nomor rekening tapi nama pemasok. Nah, kita lihat di sini ada kode pemasok, ada nama pemasok. Kode pemasoknya ini kita ganti saja. Caranya adalah dengan menghilangkan ini dulu, data tradition clear all aja. Nah, gitu. Oke. Nah, kita isi nanti ini di delete dulu. Oke, sama dengan oke, di sini masuk ke data lagi, data validation, ininya list, Anda masukkan di sini sama dengan pemasok. Kita lihat di sini. Nah, ininya bukan COA karena datanya ini kan, data nama pemasok itu datanya dari sini, SP01. Ini disimpan dulu kan, seminggu kemarin kita sudah menyimpan. Ini kita blok, disimpan dengan nama pemasok, lalu kita blok lagi semuanya, kita simpan dengan nama data pemasok. Nah, kita lihat ininya barisnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga kalau ingin baca saldonya itu adalah saldo ke-9.
Untuk namanya itu adalah baris kedua. Oke, di sini namanya kita ganti ininya menjadi data pemasok. Namanya nomor 2 sama saja. Oke. Nah, data pemasok kok jadi salah? Oh, bukan VLOOKUP tapi horizontal. Karena bentuknya horizontal. Ini. Jadi nanti sudah muncul ininya. Anda rubah-rubah. Tadi kalau ada pertanyaan bagaimana data pemasok itu muncul, sebenarnya dari awal waktu pertama kita pertemuan itu sudah diterangkan bahwa kita harus menyimpan beberapa nama ring. Untuk periksanya Anda bisa dari sini, name manager. Di sini ada COA tadi udah, data pelanggan, data pemasok, dan norek pelanggan dan pemasok. Ini sudah simpan di sini. Ya. Lihat lagi pertemuan yang kemarin kalau memang belum dimasukkan. Nah, dari sini kalau sudah, pertama sekali adalah sama saja dengan buku besar biasa. Saldo kita masukkan saldo awalnya. Ya. Saldo awal ini karena ininya adalah hutang dagang, maka ininya ke hutang dagang. Ini kedua nomornya. Nah, seperti itu nomornya. Account payable, saldo awal. Nah, saldo ini kita mengambilnya dari data ini. Jadi SP01 data ini, V02 ini, SP03 adalah 33 juta. Sama saja dengan tadi, sama dengan VLOOKUP. Jadi pakai VLOOKUP karena bentuk ininya, bentuk tabelnya horizontal. Sel kuncinya adalah ini, sel kuncinya ini. Oke, kalau sudah masukkan data pemasok, nomornya nomor 9 tadi kan. Oke, ini bisa dihilangkan saja. Nah, ini kok dilewat sih. Sorry. Akun payable itu normalnya selalu dikredit. Sama dengan VLOOKUP data pemasok. Nomor 9. Oke. Nah, ini. Jadi nanti kalau Anda rubah SP03 33 juta. Ini sesuai dengan data di sini. Ini SP249 39. Ini bukti ini ya. Nah, ini baru masukkan saldo awal. Yang kedua adalah kita masukkan semua data-data yang ada di Zoom. Tetapi yang jadi patokannya bukan nomor rekening, tetapi ini yang ada di buku besar hutangnya. Karena di buku besar hutang ini akan muncul, yang harus muncul adalah deretan dari akun payable. Oke, sama dengan sini. If jika ini misalnya sama dengan masukkan ke zona umum,
sini ya, kolomnya kolom E. Kita baca dulu yang baris pertama. Jangan lupa ininya diabsolutkan. Kita pakai absolut. Masukkan ini sudah berapa kali Anda pakai, jadi saya pikir Anda sudah paham. Kosong saja. Oke. Nah, yang salah. Oh iya, saya lupa. Kesalahan di sini karena ini ada apa? Ada tanda ini, tanda data validation. Ini kita hilangkan saja data validation. Oke. Kita masukkan di sini data validation clear dulu. Oke. Kita coba lagi sama dengan if tadi ini sama dengan zona umum, buka, masuk sini, ininya absolutkan. Masukkan dana ini, tidak, kosong, tutup. Oke. Nah, sekarang sudah masuk ini. Nah, tinggal di copy saja ke pinggir dan ini. Ini masukkan lagi sini. Nah, kalau sudah rumusnya sudah dimasukkan, kita akan coba apakah sudah keluar atau tidak. Karena di datanya baris pertama dan baris kedua itu kosong ininya, baru muncul di baris keempat. Jadi nanti di baris keempat baru akan muncul ya datanya. Oke, dari sini. Kalau di sini baris kelima mungkin ya. Kita copy saja datanya. Sampai sini. Ini kita ganti. Muncul. Masih ada yang trouble. Sebentar. Spell 1. Ini yang salah. Bukan kelima lagi. Mesti. Oke, kita coba sini.
Ya. Nanti di sini akan muncul yang SP01 sesuai dengan ini, akan muncul seperti ini. Nah, tinggal tanggalnya kita sesuaikan saja, tanggalnya perbaiki, klik kanan, format cell, lalu ke date. Nah, gitu. Untuk tanggal ini rekeningnya sudah muncul sama saja dengan ini. Hanya saja di sini karena yang muncul di sini masih SP1 sesuai dengan rumus tadi. Ini diganti saja. Jadi lihat SP01 ini masih di sini. Ini sama dengan Anda baca di sana. Nah, oke. Nah, nanti proses kalau sudah ini sama saja pakai apa, data filter akan muncul seperti ini. Nanti kita klik sini, text filter does not equal kosong. Oke. Tidak akan muncul seperti ini. Ini saldo awalnya belum muncul, kita lihat masih ada yang salah. Harusnya dibubuhkan di sini sama dengan ini supaya muncul saldo awal. Oke, kita ulang lagi. Filter national equal. Oke. Nah, ini akan muncul ininya. Saldonya adalah ini, saldo akhir. Ini nama rekeningnya masih belum bagus, sebentar. Pakai sini, nah gitu supaya bagus. Kalau ini nggak apa-apa. Baik, demikianlah kita sudah membuat buku besar pembantu hutang. Yang terakhir adalah buku pembesar ini piutang. Prosesnya hampir sama dengan buku besar hutang. Jadi kita copy saja dari sini. Piutang. Uts. Ininya kita ganti. Nah, buku besar pembantu piutang ini kita normalkan dulu ya. Tentu saja namanya bukan pemasok tetapi pelanggan. Kita ganti pelanggan, namanya nama pelanggan. Oke. Nah, seperti ini bukan SP1 karena ini kode dari pemasok. Kita harus hapus dulu. Oke, data validation, clear all. Oke, nanti dihapus saja.
nanti ininya kita masukkan data edition, ininya list. Nah, yang kita masukkan di sini adalah sama dengan pelanggan. Oke. Dimasukkan seperti ini. Nah, ininya bukan data pemasok tapi pelanggan. Ya, ini. Nah, tentu saja yang dimasukkan di sini di saldo awal yang pertama itu bukanlah akun payable tapi akun receivable. Oleh sebab itu yang ini harus diganti dengan akun receivable. Akun receivable itu yang ini kalau saya nomor ya 30. Biarkan saja dulu, ini kalau satu betul saldo awal, ininya kita hapus ya. Sama dengan D4. Nah, karena saldo dari akun receivable itu di debit, maka angkanya bukan di debit tapi di debit, kreditnya dihapus. Sama dengan H lookup. Ini sel kuncinya, pakai ini boleh kalau ini sel kuncinya. Lalu data pelanggan, kalau belum ada Anda buat lihat di video yang minggu kemarin ya. Cara membuat data pelanggan dan pelanggannya. Jadi kalau sudah data pelanggannya sudah masuk, nomornya nomor 9. Nah, ini saldonya, saldo account receivable. Ini saldo awal. Nah, tinggal masukkan untuk jurnal di zoomnya di jurnal umum. Agak beda sedikit ininya. Kita isi dan Bapak sudah, cuma zoom yang ini kita ganti, ini kita ganti semua, masuk ke zoom, mestinya ke sini. Ini jangan lupa pakai absolute, pakai string bukan absolute. Oke, nanti masukkan sini. Nah, gitu. Nah, kalau sudah di copy ke sini, kita copy lagi ke sini. Udah kan, kopinya sudah masuk, nanti di baca bawah. Ini udah saldonya. Dia akan muncul seperti ini. Oke, ini saya akan perbaiki tampilannya saja seperti itu. Ini juga saya akan perbaiki tanggalnya, bentuknya seperti itu, format cell, date. Oke, ini ya sudah. Nah, yang ini dihapus, kita gantikan sini sama dengan ini. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan saldonya nanti pada waktu ada tampilan data filternya. Oke. Ini sudah muncul, tinggal masukkan sini,
Tax filter does not equal. Oke. Ya, akan muncul seperti ini. Adalah buku pembantu piutang. Jadi kalau Anda lihat tampilannya CS2, tinggal pakai apply, yang muncul ini. CS3 tinggal pakai apply. Ini agak kurang bagus nomor rekeningnya, kita perbaiki akibat pengkopian ini. Sebenarnya kita perbaiki dulu. Gitu. Ya. Baik, demikian pertemuan kita untuk minggu ini. Sampai di sini dulu. Silakan Anda coba. Kalau ada pertanyaan nanti bisa Anda ajukan lewat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.